المؤمنين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an. Kita bertemu kembali dengan izin Allah di pagi yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat biidznillah, dalam keadaan masih Allah berikan kepada kita nikmat keluasan dan kelapangan waktu dan juga kekuatan hingga kita bisa kembali insyaallah berinteraktif atau berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Baik pemirsa Insan TV, sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tersebut dan juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita sebuah tuntunan yang sangat jelas, sebuah mukjizat yang sangat agung, yaitu Al-Qur'an Karim, di mana di situ adalah petunjuk dari segala kegiatan rutinitas kita di dunia ini biidznillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang surah Al-Kautsar ya. Pembahasan kita tentang surah Al-Kautsar. Dan surah Al-Kautsar ini adalah termasuk atau surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada ayat yang paling pendek, ayat yang paling panjang, berarti ada surah yang paling pendek ya. Dan surah yang paling pendek dalam Al-Quran adalah surah Al-Kautsar. Hanya terdiri 3 ayat atau 1 baris tengah ya. Dan kita pada tahsin kali ini akan membahas tentang surah ini. Dan sebelumnya seperti biasa saya akan mengupas atau membaca dengan bacaan yang benar, dan kemudian akan menjelaskan kesalahan yang sering terjadi pada surat tersebut. Baik pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an. Sebelumnya kami informasikan sebagaimana biasanya, setelah kami kupas, setelah kami bacakan dan kami jelaskan ayat ini, kami akan berikan kepada Anda peluang untuk yang ingin menelpon, untuk yang ingin membaca ayat Al-Qur'an atau memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ke nomor yang sudah tertera di layar kaca, yaitu di nomor interaktif. Dan juga bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar Al-Quran, dunia Al-Quran, dan juga seputar hukum-hukum qiraah dan tajwid, kami persilahkan untuk bertanya ke nomor SMS yang sudah tertera di layar kaca. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Quran. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya pada surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Baik, sekali lagi, inna a'tainakal kautsar. Inna itu panjang, 2 harokat nanya. Dan seperti biasanya, setiap ada nun dan mim yang bertasydid, maka suaranya ditahan 2 harokat dan didengungkan. Inna ya, ditahan 2 harokat, dan na-nya juga 2 harokat. Inna a'tayna. Nah, ketika ada ain yang sukun seperti pembahasan sebelumnya surah Al-Kafirun, maka suaranya ditekan dan dilenturkan. A'tayna, tidak boleh a'tayna, tidak boleh tertahan. Ya, bukan a'tayna tapi a'tayna, dan to tebal ya. To. Ketika huruf tebal atau tafkhim, maka lidahnya menekan ke makhraj ya. Huruf ta makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, maka ditekan di situ. Ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Ta ya. Inna a'tainakal kautsar. Baik, sebelumnya inna panjangnya 4 atau 5 harokat ya, mad jaiz. Nanya. Kemudian kal kautsar, thar tebal karena huruf ra disukunkan.
dan sebelumnya harokatnya fathah. Jadi huruf ra ketika dia disukunkan sebelumnya harokatnya fathah ataupun dhammah, maka dia tebal. Tapi kalau misalnya sebelumnya kasrah, nah, maka dia tipis. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Thar, ya. Tidak thar, tapi thar, ya. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Kesalahan yang biasa terjadi di sini di kalimat atau di kata fasalli. Nah, makanya salah ketika dipanjangkan li. Kalau fasalli biasanya karena dibaca seperti ini. Fasalli li rabbika wanhar. Ah, ini salah iramanya. Jangan sampai irama bacaan mengikuti irama, tapi irama mengikuti bacaan. Jadi li-nya pendek, so-nya tebal. Fasalli, fa dengan mempertemukan ujung gigi seri atas ke perut bibir bawah. Fa, bukan kedua bibir, bukan fa, tapi fa. Fasalli li rabbika wanhar, ya, wanhar. Nah, di sini kesalahan juga terjadi pada ayat ini ketika mengucapkan wanhar. Nah, ha, ya, bukan ha. Ha kecil, bukan ha besar. Ya. Ha kecil sebagaimana kita biasanya ucapkan itu lebih tajam, lebih halus, ya. Dan itu seperti kalau kita ibaratkan orang yang sedang kepedesan. Ya, ha, hi, hu. Makhrajnya di tengah tenggorokan bersamaan dengan huruf a. Ha, a. Kalau wanhar dengan ha besar, ini artinya jauh berbeda dan makhrajnya pun berbeda. Kalau ha besar, makhrajnya di pangkal tenggorokan bersamaan dengan huruf a. Ha, hi. Jadi lepas. Matahari beda dengan ha kecil. Ya. Ha, wanhar dan tebal. Wanhar. Ya, ha-nya tipis, ha, tapi ha, hal. Ketika ra-nya sukun, maka dia ra-nya ditebalkan. Kemudian kalau misalnya tadi diganti dengan huruf ha besar, artinya berubah jauh. Kalau wanhar dan sembelihlah dan berkurbanlah, tapi kalau wanhar dan hardiklah, maka jauh sekali dan ini fatal artinya, fatal maknanya. Ini kalau disengaja maka dia berdosa. Waliyadzubillah. Yang berikutnya, inna syani'aka huwal abtar. Inna sya, na-nya tidak panjang lagi. Kalau inna yang pertama tadi panjang, inna yang kedua tidak panjang. Kalau inna yang kedua dipanjangkan, maka artinya sesungguhnya kami. Tapi yang benar adalah sesungguhnya, tidak panjang na-nya. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Tar, ya. Ta tipis tar. Tidak boleh tor. Karena mentang-mentang tebal, jadi diikutkan tebal. Salah. Baik. Kita akan bacakan dari awal sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, seperti itu. Baik, pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, kita sudah membahas secara singkat ya bagaimana tata cara membaca surah Al-Kautsar. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraktif atau memperbaiki atau menelpon ke nomor yang sudah tertera di layar kaca untuk membacakan surah Al-Kautsar, dan juga pertanyaan-pertanyaannya untuk dikirimkan ke nomor SMS yang sudah tertera di layar kaca. Baik, kita akan langsung mengangkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa dari mana? Ummu Nabil dari Riau, Ustaz. Ummu Nabil, ahlan wa sahlan. Baik, Ummu Nabil sebagai qari'ah yang pertama ya di pagi hari ini, silakan dibacakan surah Al-Kautsar ayat pertama sampai terakhir mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya, Fasal lanjut. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mumtaz. Barakallahu fikum Ummu Nabil. Baik, alhamdulillah. Ya, barakallahu fik. Semoga tetap kembali bisa bergabung sesi tahsin tilawah berikutnya biidznillah. Amin insyaallah. Iya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an. Selanjutnya kita langsung mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa dari mana? Ibu Anita dari Kepri. Ibu Anissa dari mana, Bu? Ya, Ya, Ibu Anissa dari mana? dari Kepri. Oke, baik. Silakan Ibu Anissa dibacakan surah Al-Kautsar ya, dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Inna a'tainakal kautsar. Baik, sebentar. Inna a'tayna, ain ditekan dan dilenturkan. A'tayna, to-nya tebal. Tayna. Inna a'tainakal kautsar. Lanjut. Fasalli li rabbika wanhar. Sekali lagi. Fasalli. Fasalli li rabbika wanhar. Oke, lanjut. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, baik. Mumtaz. Barakallahu fiik. Dengan ibu siapa tadi? Anita dari Kepri. Oh ya, Ibu Anissa ya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ini baru pertama ya, Bu? Iya. Oke, baik. Alhamdulillah. Semoga bisa terus istiqomah. Insyaallah kita akan terus membahas karena setiap hari surat ya. Jadi kita lihat nanti grafiknya, perkembangan bacaannya setiap pertemuan biidznillah. Baik. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an. Selanjutnya kita langsung akan mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Ya, halo. Halo? Ya, halo. Dengan Bapak siapa dari mana? Halo. Ya, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Umi Yati dari Lombok. Umi Yati dari Lombok. Oke, baik. Nggih. Oke, baik, silakan Umi Yati dibacakan surah Al-Kautsar. Nggih. Ya. Nggih, Dimulai terima dengan kasih. ta'awuz. Ya, sama-sama. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, ulangin. Nirwajim. Setiap ada tasdid usahakan huruf sebelumnya ditekan sedikit ya, biar terdengar huruf yang bertasdid. Nirwajim. Hirrahman. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Him, ha kecil. Rahmanirrahim. Him. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi huruf sebelum tasydid ditekan, Bu. Hirrahman, bukan hirrahman, tapi hirrahman. Ya, coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, lanjut. Inna a'tainaka al-kautsar. Oh ya, fasal. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, Inna syani'aka huwal abtar. oke. Abtar, coba sekali lagi. Inna syani'aka. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, baik, cukup. Ibu Yati ya, dari Lombok. Yes. Ya, baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Afwan baru belajar ini. Enggak apa-apa. Afwan baru belajar ini. Dan baru masuk, lama sekali tidak bisa masuk. Alhamdulillah. Tapi insya Allah dapat pahala, Bu, karena sudah berusaha ya. Amin. Allahumma ya amin. Tetap coba terus, semoga bisa masuk setiap pertemuan, jadi kita bisa melihat grafik perkembangan bacaan Al-Qur'annya biidznillah. Iya, insyaallah. Naam, Ustaz. Alhamdulillah ya. 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 Oke, cukup ya, insyaallah. Ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, itu tadi bacaan Al-Qur'an dari Ibu Yati ya di Lombok, surah Al-Kautsar. Dan kami beritahukan juga kepada semuanya yang baru ataupun yang sudah lama untuk yang baru belajar, terutamanya ini di sini memang kita ajang dalam pembelajaran ya. Jadi kalau yang sudah mampu, berarti sudah waktunya mengajar. Sini sama-sama kita insyaallah untuk mempelajari cara membaca yang benar bacaan Al-Qur'an. Baik. Selanjutnya kita akan langsung mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dari mana? Zulfikar dari Lampung. Bapak Zulfikar, ahlan wa sahlan, Pak. Ya, silakan Bapak Zulfikar dibacakan surah Al-Kautsar dimulai dari Taus. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Baik, sebentar. Coba ya, volume televisinya dikecilkan dulu Bapak Zulfikar. Oke. Ya. Baik, sudah ya. Nah, coba a'udzubillahi minasy dilepas aja shin S-Y-A sya shin ya, seperti asyhadu. Jadi nafasnya menyebar dalam mulut, menyebar dan kemudian mengalir. Himinas ya, seperti kita ngusir ayam. Ish. Himinas dialirkan aja. Coba diulang. Bukan sin, bukan himinas, tapi himinas syaitan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini lebih benar dari yang pertama. Baik, lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Haknya hak kecil ya. Hirrahmanirrahim. Ya, bah, rah. Jadi alirkan aja nafasnya ketika hak yang disukunkan. Berikutnya juga rahim, him, bukan rahim ya. Coba diulang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih. Coba beda ya antara ha dan ha ya. Kalau ha besar seperti a, ha gampang, matahari. Tapi kalau ha kecil hanya ada di bahasa Arab. Jadi agak suaranya agak ditekan, Pak. Hirrah dari tengah tenggorokan. Hirrah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kayak orang pedas. Seperti itu. Coba diulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lebih benar dari yang pertama. Baik, lanjut. Inna a'tayna. Inna Ya, ulangin. Inna a'tayna kal kautsar. Baik. Di ainnya, kan tadi saya sudah jelaskan ain nggak boleh terputus suaranya. Tidak a'tayna, tapi Oh iya. a'tayna, ya, suaranya ditekan dan dilenturkan. Inna a'tayna, jadi enak berkesinambung. Coba dulu. Oh iya. Inna a'tayna kal kautsar. Thar, tebal ya, thar. Bukan thar, tapi thar. Nah, kalau iya, coba diulang. Inna a'tayna kal kautsar. Baik, tinggal sekarang dihilangkan pantulannya. Inna a'tayna. Nah, langsung tidak tidak ada dipantulkan. A'tayna kal, tidak kal nggak boleh. Kal kautsar. Itu sudah benar tadi. Coba diulang sekali lagi. Inna a'tayna kal kautsar. Ya, lanjut. Fasholli. Fasalli li rabbika wanhar. Haknya hak kecil. Oh iya. Wanhar. Coba. Fasalli li rabbika wanhar. Oke, lanjut. Inna Syaniyaka huwal abtar. Oke, coba lebih dijelaskan. Syani'aka, jangan syani'aka. Itu kurang jelas ya. Inna syani'aka, coba. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, K-nya tidak panjang, langsung. Inna ya, nanya pendek. Inna syani'aka huwal abtar. Silakan. Inna syani'aka huwal abtar. Ni a, ya. Syani'aka. Habis nun hamzah. Diperjelas, coba diulang. Inna syani'aka huwal abtar. Seperti itu ya. Bapak, dengan Bapak siapa tadi? Zulfikar. Zulfikar. Nah, barakallahu fiik. Jadi diingat-ingat nanti ketika huruf ain ya, dimanapun kalau huruf ain, kalau sukun seperti di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, karena sering kita baca. Nah, di situ jangan na'budu, tapi na'budu. Kalau na'budu itu huruf K bahasa Indonesia. Enak ya, tapi enggak enak, harus ditekan. Iya. Oke, cukup insyaallah Pak Zulfikar, semoga bisa kembali bergabung di sesi tahsin tilawah berikutnya. Ya, amin. Ya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama Pak Zulfikar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Al-Qur'an, dan selanjutnya kita akan langsung mengangkat penelpon berikutnya. Baik, assalamualaikum. Ya, kita terputus dan kita akan langsung memberikan peluang kepada penelpon yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, dari mana? Afri, Pekanbaru. Dengan siapa? Afri, Pekanbaru. Oke, Bapak silakan dibacakan dulu surah Al-Kautsar ya. Dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, huruf shinnya dilepas aja, shinnya dialirkan aja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baik, terus
Bismillahirrahmanirrahim. Haknya hak kecil, bukan hak besar. Rahmanirrahim. Him. Jadi bukan him tapi him. Ya. Hak orang kepedesan. Bukan ha, bukan ya. Ya, coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Rahmanirrahim. Dialirkan aja. Rahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut dulu. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Fasolli rabbika wanhar. Fasolli li rabbika. Fasolli. Li-nya 2 kali. Li rabbika wanhar. Wanhar. Hak tadi hak kecil ya, sama. Coba diulang sekali lagi. Fasolli. Ya. Inna sani'aka huwal abtar. Baik. Ya, cukup insyaallah. Dengan Bapak siapa tadi? Afwan. Afri. Pak Kadri. Afri ya. Iya, Pak. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ini baru pertama, Pak ya? Itu pertama kali. Oke, baik. Semoga bisa terus masuk di setiap halaqah atau setiap episode tahsin tilawah, dan kita insyaallah akan melihat perkembangannya. Tapi tadi coba nanti dilatih di luar mengucapkan huruf ha dan ha, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada ha, adanya ha ya. Iya. Matahari. Nah, itu hak besar. Nah, sedangkan yang di Bismillahirrahmanirrahim wanhar itu hak kecil. Maka dia lebih tajam, lebih halus ya. Lebih ditekan ke makhrajnya. Makhrajnya ha itu di tengah tenggorokan. Ya, halus dia. Ha. Bismillahirrahman. Ya, tidak hirrahman, tidak hak besar ya, tapi hak kecil. Baik. Cukup, barakallahu fiik, karena berbeda artinya. Barakallahu fiik Bapak Abri. Ya, terima kasih. Sama-sama, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an. Baik, selanjutnya kita akan langsung mengangkat penelpon berikutnya. Iya. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana? Halo? Dari Bapak Sutar dari Riau. Bapak, mohon maaf Bapak, volume televisinya dikecilkan dulu. Oh iya, bentar ya. Ya. Ya udah, insya Allah ya. Oke, udah. Nah, tadi dengan Bapak siapa? Bapak Sutar dari Riau. Oke, Bapak Supar, silakan dibacakan surah Al-Kautsar. Dimulai dengan ta'awuz ya, silakan. Ya, insya Allah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, lembut aja coba. Iya-nya kalau sukun lembut. Syaito, jangan terlalu cepat. Syaito, to-nya tebal 2 harakat. Syaitonir rajim. Jim. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, huruf ha kecil kalau dia disukunkan maka nafasnya mengalir. Hirrah, ya. Hirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Lanjut. Inna
a'tainakal kausar. Nah, tadi in ditahan dulu 2 harokat. Mohon maaf Bapak Supar, volume televisinya dikecilkan. Dikecilkan habis aja volume televisinya. Nah. Oh iya ya, bentar ya. Oke. Baik. Sudah ya? Ya, sudah. Oke. Kalau Tadi innya ditahan ditahan 2 harokat karena nunnya tasydid dan didengungkan. Nanya panjang 5 harokat. 2. oh ya. Inna a'tainakal kautsar. Silakan. Di mana? Inna a'tainakal kausar. Nah, ini lebih benar dari yang pertama. Lanjut. Fasholli li rabbika wanhar. Sar sama seperti sebelumnya. Kal kautsar tebal ya. Wanhar bukan wanhar. Wanhar ya. Bukan wanhar, tapi wanhar. Nah, suara sekarang. Ya, silakan. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Har itu lepas, tapi har. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, ya, lumayan. Lebih benar dari yang pertama. Tapi nanti tinggal getaran huruf ro itu cukup 2 aja ya, tidak boleh lebih dari 2. Wanhar. Baik. Oh iya. Dari mana? Lanjut. Ya, lanjut. Inna syani'aka. Inna syani'aka huwal abtar. Tas. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fiik Bapak Supar ya dari Riau. Ya. Baik, semoga bisa kembali bergabung di sesi tahsin tilawah berikutnya, Bapak. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan ke penelpon berikutnya, kita akan jeda dulu sejenak setelah yang satu ini biidznillah. Insan TV, untuk semua insan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Insan TV menyampaikan jazakumullah khairan atas dukungan dan donasi pemirsa. Al-Haram Tour and Travel membuka paket umroh untuk keberangkatan akhir tahun yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 30 Desember tahun 2017. Dengan harga paket dimulai dari 1.900 US dollar dengan total perjalanan selama 12 hari. Harga tersebut belum termasuk administrasi perlengkapan sebesar Rp1.250.000. Memberangkatkan Anda menuju Tanah Suci dengan menggunakan maskapai berkualitas di kelasnya, transportasi bus yang nyaman, serta pembimbing dan mutawif berpengalaman dan amanah sesuai sunnah Rasulullah SAW, insya Allah. Kunjungi segera kantor kami di alamat Jalan Kelapa Sawit Raya, nomor 88, Komplek Bilimun, Duren Sawit, Jakarta Timur. Atau Anda dapat menghubungi kami di nomor 0819 807 670 atau di nomor 0853 1212 1280 atau di nomor 0857 7301 5870. Segera bergabung bersama kami, Al-Haram Tour and Travel.
Segera download aplikasi Al-Haram melalui Play Store. Kami akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar tabungan di aplikasi Al-Haram. Pertama, pilih tab menu layanan. Kemudian akan muncul jendela login. Kemudian klik pada bagian pendaftaran jamaah. Kemudian isilah formulir sesuai data diri Anda secara lengkap. Lalu klik daftar. Kemudian tunggu sampai admin Al-Haram menghubungi Anda untuk konfirmasi pendaftaran akun. Dan kemudian Anda akan mendapatkan nomor rekening dan segera lakukan proses aktivasi. Cara aktivasi akun Al-Haram Tour and Travel pada aplikasi Al-Haram. Setelah Anda mendaftar dan mendapatkan nomor rekening tabungan, segera lakukan proses aktivasi pada jendela login. Kemudian, klik pada bagian aktivasi rekening. Masukkan nomor rekening Anda dan masukkan password Anda. Kemudian, secara otomatis Anda akan dapat melihat dan mengelola akun Anda. Bagaimana cara mengecek saldo pada tabungan Al-Haram Anda? Untuk mengecek saldo, silahkan Anda masuk melalui jendela login. Kemudian, masukkan nomor rekening dan password Anda. Maka, pada layar akan muncul jumlah saldo dan data akun pribadi Anda. Kemudian, pilih pada bagian riwayat transaksi untuk melihat daftar riwayat transaksi Anda. Kemudian, untuk mengubah password, silahkan klik pada bagian ubah password. Al-Haram Tour and Travel membuka paket umroh untuk keberangkatan akhir tahun yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 30 Desember tahun 2017. Dengan harga paket dimulai dari 1.900 US dollar dengan total perjalanan selama 12 hari. Harga tersebut belum termasuk administrasi perlengkapan sebesar Rp1.250.000. Memberangkatkan Anda menuju Tanah Suci dengan menggunakan maskapai berkualitas di kelasnya, transportasi bus yang nyaman, serta pembimbing dan mutawif berpengalaman dan amanah sesuai sunnah Rasulullah SAW, insya Allah. Kunjungi segera kantor kami di alamat Jalan Kelapa Sawit Raya, nomor 88, Komplek Bilimun, Duren Sawit, Jakarta Timur. Atau Anda dapat menghubungi kami di nomor 0819 807 670 atau di nomor 0853 1212 1280 atau di nomor 0857 7301 5870. Segera bergabung bersama kami, Al-Haram Tour and Travel. Bagaimana cara mendaftar paket umroh di Al-Haram Tour and Travel? Langkah awal adalah Anda memilih paket perjalanan seperti paket ziarah, paket reguler, dan paket royal. Kemudian, mengisi formulir pendaftaran. Berikutnya adalah Anda membayar biaya administrasi sebesar Rp1.250.000 dan segera lakukan pembayaran sampai dengan 50% dari harga paket. Seluruh biaya administrasi dan paket dapat Anda transfer melalui rekening resmi PT Al-Haram Media Travel di Bank Syariah Mandiri dengan nomor 718-8177-888. Kemudian, menyerahkan dokumen seperti paspor dan fotokopi paspor, fotokopi buku nikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran apabila anak di bawah 17 tahun, fotokopi KTP 2 lembar, kemudian pas foto fokus wajah 80% dengan background putih, 3 lembar ukuran 3x4
dan 3 lembar ukuran 4x6. Kemudian, kartu bukti telah suntik meningitis. Al-Haram Tour and Travel membuka paket umroh untuk keberangkatan akhir tahun yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 30 Desember tahun 2017. Dengan harga paket dimulai dari 1.900 US dollar dengan total perjalanan selama 12 hari. Harga tersebut belum termasuk administrasi perlengkapan sebesar Rp1.250.000. Memberangkatkan Anda menuju Tanah Suci dengan menggunakan maskapai berkualitas di kelasnya, transportasi bus yang nyaman, serta pembimbing dan mutawif berpengalaman dan amanah sesuai sunnah Rasulullah SAW, insya Allah. Kunjungi segera kantor kami di alamat Jalan Kelapa Sawit Raya, nomor 88, Komplek Bilimun, Duren Sawit, Jakarta Timur. Atau Anda dapat menghubungi kami di nomor 0819 807 670 atau di nomor 0853 1212 1280 atau di nomor 0857 7301 5870. Segera bergabung bersama kami, Al-Haram Tour and Travel. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم Bismillah, Alhamdulillah. Pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita masuk ke segmen yang terakhir dan kita akan mengangkat beberapa penelpon berikutnya dan kemudian akan kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa dari mana? Dengan Ibu Erni dari Palembang. Ibu Erni, baik. Ya, silakan Bu Erni dibacakan surah Al-Kautsar ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hi-nya tipis. Hir-Rahman. Baru ketika ra-nya baru ditebarkan. Hir. Ya. Hir-Rahman. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Inna a'tainakal kautsar. Sekali lagi, ta-nya lebih jelas. A'tainaka. Inna a'tainakal kautsar. Baik, lanjut. Fasholli li rabbika wanhar. Iya. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, mumtaz. Barakallahu fiik Ibu Erni ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan TV, dan selanjutnya kita akan langsung mengangkat penelpon berikutnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa dari mana? Dengan Ummu Hakim di Perawang Riau. Oke, Ummu Hakim ya di Palang, Riau. Iya, Perawang Riau. Parawang. Oh iya. Baik, silakan Ummu Hakim dibacakan surah Al-Kautsar dimulai dengan ta'awuz. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Inna a'tainakal kautsar. Iya. Fasalli li rabbika wanhar. Iya, mumtaz. Lanjut. Fasalli li rabbika wanhar. Mumtaz. Lanjut. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, mumtaz. Barakallahu fik Ummu siapa tadi? Ummu Hakim ya? Ummu Dari Hakim. Riyadh. Baik. Afwan Ustaz, saya mau nanya. Itu apa kol-kolannya di surah Al-Ikhlas minggu lalu kan apa dalnya itu apa mengarah ke E atau ke A? Seperti Ahada apa ahada? ya, harokatnya apa? Ahad. Ke E Iya, ya? saat wakaf itu kan surah Al-Ikhlas Iya. Kalau mengarah ke A atau ke E gitu. Tidak ke apa namanya, tergantung harokatnya. Kalau misalnya agak dhammah, ini kan dhammah rata-rata. Agak ke E. Iya. Ahad. Oh. Ahad. Ya. Ahad kalau doma ke E. Kalau yang ahada itu fathah gitu. Sama, dhammah semuanya itu ya. Coba bisa dilihat lagi. Itu seperti ini orang Sunda biasanya kalau ngomong gimana? Nah, E-nya orang Sunda seperti itu. Ahad, ahad ya. Ahad, misalnya, bukan ahada ya. ya bukan ahada, nanti beda ntar. Berarti belum dipantulkan itu. Ya, ahad itu seperti ya. Kan orang Sunda biasa seperti itu. Iya, oh iya. Ya. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama Ummu Hakim. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an. Baik, insyaallah dengan bacaan Ummul Hakim maka insyaallah berakhir untuk sesi interaktif pada sesi kali ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan sesi interaktif pada esok hari, dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke layar kaca. Dan bagi Anda yang ingin bertanya bisa langsung bertanya atau mengirimkan pertanyaannya ke nomor SMS yang sudah tertera di layar kaca. Baik. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Mohon jelaskan penyebutan huruf yang sifatnya bainiyah, yaitu lam, nun, ain, mim, dan ra. Kemudian tolong jelaskan sifat huruf hamzah. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penanya, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dan kita semuanya dengan Al-Qur'an. Sifat bainiyah, huruf-huruf bainiyah disebutkan, atau juga kita sebutkan karena di dalam ilmu tajwid disebutkan dengan tawassut. Jadi antara syiddah dan rakhawah ada sifat namanya tawassut. Apa itu syiddah, apa itu rakhawah? Ini adalah sifat huruf yang menjelaskan tentang suara ya. Jadi huruf-huruf yang suaranya mengalir ya. Ada huruf-huruf yang suaranya mengalir, ada huruf-huruf yang suaranya tertahan. Dan di antara kedua itu ada yang suaranya antara mengalir dan tertahan. Jadi tidak terlalu mengalir, tidak terlalu tertahan. Baik, kita sebutkan dulu huruf yang tertahan ya, karena sedikit huruf yang tertahan, yang suaranya tertahan. Mohon maaf, huruf yang suaranya tertahan ketika diucapkan itu ada huruf ada 8 huruf: a, jim, dal, qa, ta, ba, ka, ta. Ajidu, qatim, bakat. Semua huruf qalqalah ditambah beberapa huruf yang bukan qalqalah ya. Saya ulangin: a, ji, dal, a, ja, da, qaf ya. Ta, ba, kaf, dan ta ya. Ajidu, qatim, bakat. Ini 8 huruf. Ketika diucapkan maka suaranya terputus. Misalnya a tadi, a, i, u, ba, ba ya, a, i, u, ba. Baik, saya jawab sekalian. Sifat huruf a hamzah yang tadi ditanyakan, a hamzah sifatnya salah satunya adalah suaranya tertahan ya.
Jadi suaranya tertahan atau dalam bahasa kita sebutkan syiddah. Maka tidak bisa di suara yang mengalir, ba, nggak bisa ya. Harus ba ya. Kemudian jim misalnya, ja, ji, ju, baj, tidak baj, nggak bisa, jadi baj. Ya, dan seterusnya seperti itu. Huruf qalqalah semua hurufnya terputus, suaranya terputus, maksudnya tertahan ya. Dan berikutnya adalah tawassut. Nah, habis syiddah tadi 8 huruf yang suara tertahan, dan kemudian tawassut. Tawassut adalah suaranya pertengahan antara tadi yang sudah kita sebutkan tertahan dengan yang suara mengalir. Ya, kita ketahui dulu, kita jelaskan dulu yang tawassut karena sisanya huruf yang mengalir. Huruf tawassut atau huruf bainiyah tadi sudah disebutkan lin Umar, lam, nun, ain, mim, dan ra. Ketika huruf ini disukunkan lebih jelas biasanya, maka suaranya tidak terputus, tidak juga tertahan seperti tadi kita sebutkan pada ayat inna a'tayna. A'tayna, huruf ain disukunkan, maka dia tidak terputus, tidak boleh tertahan, tidak boleh inna a'tayna, nggak boleh, karena bukan huruf tertahan, tapi huruf bainiyah, huruf tawassut. Maka dia tidak boleh juga dialirkan a'tayna. Tapi ditekan dan dilenturkan saja. Inna a'tayna, tidak dia mengalir, tidak juga tertahan. Ya, dan huruf-huruf yang lainnya seperti itu. Ya, dan huruf yang lain juga seperti itu. Kemudian huruf yang mengalir, ya, huruf-huruf yang suaranya mengalir, selain huruf yang tadi kita sebutkan, yang tertahan ataupun yang pertengahan. Misalnya huruf za, ya, kan tadi belum sebutkan, maka itu suaranya mengalir. Za, bal, za, zi, zu, bal, ya, bal, maka tidak boleh za, zi, zu, bal, bal. Kemudian misalnya lagi sin, ya, sa, si, su, bas, ya, tidak bas, tidak bisa, bas, ini dialirkan saja. Itu perbedaannya. Jadi ada huruf yang suaranya tertahan, ajidu qatim bakat, ajim dal qa ta bakata, dan ada huruf yang suaranya bainiyah pertengahan, lam nun ain mim ra, lam nun ain mim ra, 5 huruf saja, lin Umar, afwan, lam nun ain mim ra, ya. Kemudian sisanya adalah huruf yang suaranya mengalir, selain lam nun ain mim ra, ajidu qatim bakata, ya. Selain itu semuanya hurufnya suaranya tertahan, ya. Jadi diperhatikan perbedaan suaranya seperti itu. Barakallahu fiik. Baik. Assalamualaikum, Abu Hashim, Bogor. Apa yang membedakan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil? Berikan contoh bacaannya. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hashim, barakallahu fiik. Semoga Bapak Abu Hashim Allah berikan kesehatan, ya, dan juga Allah muliakan beliau dan kita semuanya dengan Al-Quran. Baik, pertanyaan cukup bagus, membedakan mad wajib dan mad jaiz. Kalau mad wajib adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, singkatnya seperti itu. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Misalnya apa? Pada pada surat sebelumnya kita bahas idza jaa, ya. Idza jaa itu mad wajib. Ya, ada ja panjang, ya, ada alif, kemudian bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, jaa, maka dipanjangkan 4 atau 5 harakat, ya. Idza jaa itu mad wajib. Kalau mad jaiz bertemu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam kata yang berbeda, ya, di dalam kata yang berbeda. Misalnya tadi kita sebutkan inna a'tayna, ya, inna satu kata,
a'toina beda kata. Tapi kemudian inna panjang mad tabi'i tapi bertemu dengan hamzah a'toina. Maka panjang 4 atau 5 harokat juga. Nah, itu yang membedakan, yaitu dari sisi penempatannya ya, penempatan huruf hamzahnya. Baik, barakallahu fiik. Baik. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya, tanda yang sering ditemukan dalam Al-Qur'an tanda bulat dan lonjong. Mohon disebutkan nama kedua tanda tersebut. Syukran jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda bulat dalam Al-Qur'an tadi ditanyakan namanya. Yang pertama, kalau dia bulatannya bulat benar, bulatnya sempurna, tidak lonjong, namanya sifar mustadir. Sifar mustadir ya, sifar mustadir. Itu artinya bulat yang benar-benar sempurna, yang dibacakan kalau ada huruf yang di atasnya bulat seperti itu, maka kata itu atau huruf itu tidak dibaca. Jadi pendek aja. Misalnya ulaika. Yang kedua namanya sifar mustatil. Sifar mustatil ya. Sifar mustatil artinya bulatan yang lonjong. Nah, itu hanya terdapat di dalam 7 kata dalam Al-Qur'an. Salah satunya di kalimat ana. Ya, bisa dicari semua Al-Qur'an, kalau ada kata ana pasti ada bulatan lonjong di atasnya. Maka itu dipendekkan ketika baca. Faqala ana rabbukumul a'la dalam surat Nazi'at ya. Ana rabbukum, bukan ana rabbukum. Kecuali kalau disukunkan. Faqala ana tapi tidak boleh ya, harus dilanjutkan karena waqafnya tidak sempurna. Baik. Baik. Kita akan menjawab satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, ini Bayu dari Aceh Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang dimaksud dengan mad silah tawilah? Berikan contoh bacaannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an. Mad silah qasirah ya. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Kalau mad silah secara umum yaitu ketika ada hak dhamir. Hak dhamir itu hak kata ganti orang ketiga. Ha yang artinya kata ganti orang ketiga, yaitu nya atau dia. Dia, nya, misalnya lahu berarti baginya, maksudnya bagi dia. Nah, itu namanya hak dhamir. Ya, hak kata ganti orang ketiga. Bisa harokatnya hu, bisa harokatnya hi. Maka ketika ada ha dhamir yang seperti itu bertemu dengan huruf hijaiyah ya, selain huruf hamzah, maka dipanjangkan 2 harokat, namanya mad silah qasirah. Ha dhamir bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah, panjang 2 harokat. Contohnya ayat kursi, lahu ma fis samawati, lahu ma fis sama, lahu ma fis samawati. Kemudian itu tadi ya, lahu ma, habis hu langsung huruf hijaiyah selain hamzah, maka itu dipanjangkan 2 harokat ya. Lahu artinya baginya, baginya siapa? Allah, baginya apa yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati, itu harus dipanjang 2 harokat. Kemudian juga mad silah tawilah yang ketika ada huruf ha dhamir yang bertemu dengan hamzah di dalam, yang bertemu dengan hamzah ya di dalam kata yang berbeda. Contohnya indahu illa bi'izni, dalam ayat kursi juga indahu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Indahu, hu-nya dipanjangkan 5 harokat ya, kalau misalnya itu bertemu dengan hamzah hak dhamirnya. Biasanya dalam Al-Qur'an ditulis dengan ditandain dengan waw kecil di bawahnya atau dengan tanda dhammah yang dibalik ya, dan kemudian itu dibaca atau ada juga tanda disebutkan
tanda bendera ya seperti itu, atau tanda pedang. Nah, itu lebih memudahkan kita untuk membaca mat dalam Al-Quran. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah, insyaallah kita cukupkan pertemuan pagi hari ini sampai di sini, dan semoga Allah berkahi majelis kita di mana kita di dalamnya kita berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kami minta maaf selaku pemateri pada program Tahsin Tilawah dan juga kru Insan TV yang bekerja atas setiap kesalahan yang tersebut di dalam pembahasan Tahsin Tilawah pada surah Al-Kautsar kali ini. Dan kami akan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah atas setiap kesalahan tersebut. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan pada akhirnya kita tutup sesi kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كمن تدخل النار